Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Ilmu Wahdatul Wujud Syekh Siti Jenar. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Wahdatul Wujud sebenarnya adalah suatu ilmu yang tidak disebarkan ke orang awam. Sekalipun demikian, para walilah yang mencetuskan hal tersebut, karena sangat dikhawatirkan apabila ilmu Wahdatul Wujud disebarluaskan akan menimbulkan fitnah dan orang awam akan salah menerimanya. Wali yang mencetuskan tersebut contohnya adalah Al-Hallaj dan Ibnu Arabi. Meskipun demikian, para wali tersebut tidak pernah mengatakan dirinya adalah Tuhan, dan mereka tetap dikenal sebagai ulama alim. Di dalam dunia tasawuf, sering terdapat perbedaan antara ilmu syariat dan ilmu ma'rifat. Sebagai orang Islam, tentu saja diharuskan menguasai ilmu syariat dan ilmu ma'rifat atau ilmu tasawuf, dengan kata lain ilmu hikmah. Sangat ditekankan untuk mengambil sebuah hikmah. Hal tersebut telah diabadikan oleh Allah dalam Quran tentang pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Hal tersebut menunjukkan ilmu syariat yang dikuasai Nabi Musa dari kitabnya Taurat, dan Nabi Khidir yang mendapatkan langsung ilmunya dari petunjuk Allah yang penuh hikmah atau ilmu ma'rifat. Dalam penggambaran tersebut, sudah ditunjukkan betapa susahnya memahami ilmu ma'rifat dengan ilmu syariat. Penggambarannya adalah seperti pertemuan antara daratan dan lautan, di mana Musa diberitahukan ia akan menemukan orang yang lebih pandai darinya di saat ikan yang dibawanya hilang. Ikan mati tersebut hidup kembali di suatu tempat ketika Nabi Musa dan pembantunya beristirahat. Hal itu merupakan penggambaran ilmu yang sangat susah sekali, di mana ikan mati dapat hidup kembali. Seperti Nabi Musa yang tidak dapat bersabar melihat perlakuan Nabi Khidir yang dilihat secara syariat sangat bertentangan. Tetapi hal tersebut dilakukan Nabi Khidir dari petunjuk Allah yang penuh dengan hikmah. Jadi tentu saja, hal-hal ma'rifat hanya dapat dipahami secara pribadi bagi orang yang diturunkan kepadanya secara langsung. Meskipun ilmu ma'rifat terlihat sangat bertentangan dengan ilmu syariat, tetapi sebenarnya tidak. Jadi ilmu tersebut dapat dikatakan ilmu tinggi yang digali dari perjalanan pikir para wali dan tidak untuk disebarluaskan. Hal tersebut seperti terjadi pada Syekh Siti Jenar yang mendengarkan wejangan yang diberikan Kanjeng Sunan Ampel kepada orang yang akhirnya menjadi seorang wali, yaitu Sunan Ponang. Siti Jenar adalah orang awam yang salah tangkap menerima wejangan tersebut. Tetapi dari kedua konsep tersebut, para ulama masih berbeda pendapat. Selain perseteruan pendapat konsep Wahdatul Wujud dan Wahdatul Suhud di Jawa, hal itu juga terjadi pada kaum Syiah Islamiyah pada masa Al-Hallaj. Hal yang berbeda pengertian terjadi dari definisi kaum Syiah tentang zina, puasa, dan sabar. Mereka juga dianggap pemberontak dan dianggap musuh oleh raja dan para ulama. Peperangan yang terjadi tidaklah dari para ulama, tetapi oleh raja yang menganggap mereka adalah pemberontak dan musuh politik. Al-Hallaj yang hidup di masa itu, dia mengucapkan kata yang sangat menggemparkan. Ana al-haq, berarti akulah kebenaran. Dia kemudian dianggap mendukung kaum Syiah. Hal ini juga berarti permasalahan yang timbul dari perselisihan antara ilmu syariat dan ilmu ma'rifat dan kekuasaan atau politik. Semua yang terjadi adalah karena kesalahpahaman. Terbunuhnya Al-Hallaj bukan karena ucapannya, tetapi karena politik. Tetapi merupakan kesalahan Al-Hallaj
yang mengucapkan dan mengajarkan konsep wahdatul wujud atau anna al-haq kepada murid-muridnya, bahwa hal tersebut adalah ilmu yang sangat pribadi dan hanya dimengerti oleh orang yang menerimanya. Selain itu, al-haq merupakan sifat-sifat Allah. Ilmu syariat dan ilmu ma'rifat akan selalu menemui kesulitan untuk diajarkan, terutama ke masyarakat awam, karena ilmu ma'rifat bersifat pribadi dan ghaib. Hal itu merupakan rahasia bagi orang yang menerimanya. Wahdatul wujud merupakan sebuah konsep spiritual yang paling menggegerkan dunia Islam semenjak itu. Pertama kali dicetuskan oleh seorang sufi dari Persia atau Irak, yaitu Al-Hallaj. Dari istilahnya, wahdatul wujud dapat diartikan sebagai sebuah konsep yang meniscayakan penyatuan antara hamba dengan Tuhan. Hal ini merupakan gagasan yang sangat berbahaya. Konon merupakan kesesatan paling besar yang pernah dihadapi oleh para ahli fikih. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada yang mengerti apa sebenarnya wahdatul wujud itu sendiri. Para sarjana Islam dan Barat sudah mengemukakan berbagai hasil penelitian mengenai hal tersebut. Akan tetapi, apakah wahdatul wujud itu bisa dijustifikasi dengan logika? Sementara penemunya sendiri menemukannya sebagai sebuah pengalaman spiritual. Ini merupakan sebuah kenyataan yang aneh. Ulasan ini akan mengungkap hakikat wahdatul wujud yang sebenarnya. Anda jangan mengira Anda sudah cukup memahami wahdatul wujud sehingga Anda menolaknya. Saya akan dengan segera menggenggam pikiran Anda dan mengajaknya jalan-jalan di sepanjang jalan spiritual untuk menemukan kebenaran sejati. Ini bukan hanya sekedar baca saja. Anda akan saya ajak mengembara ke alam kesadaran spiritual untuk menemukan sebuah alasan bagi Anda untuk mengakui bahwa wahdatul wujud merupakan tujuan Anda diciptakan di muka bumi ini. Jejak wahdatul wujud dari Al-Hallaj hingga Syekh Siti Jenar. Al-Hallaj nama lengkapnya adalah Abu Al-Muhid Al-Husain bin Mansur bin Muhammad Al-Badawi. Beliau lahir di kota Tur, sebelah selatan Laut Baeda, Persia, atau sekarang dikenal dengan nama Irak. Terlahir pada sekitar tahun 244 Hijriah atau 857 Masehi dan meninggal pada tahun 309 Hijriah atau 922 Masehi. Seorang guru sufi yang sangat masyhur di zamannya, yaitu Al-Hallaj, berumur kurang lebih 20 tahun, adalah Syekh Amral Al-Maliki. Dari Syekh ini, Al-Hallaj mulai mempelajari tasawuf. Beberapa tahun berguru pada Syekh Maliki, Al-Hallaj memilih untuk melanjutkan penuntunannya. Al-Hallaj memilih untuk melanjutkan penuntunannya kepada Syekh selanjutnya, yaitu Syekh Al-Junaid Al-Baghdadi. Dari Syekh Al-Maliki, Al-Hallaj mengenal tasawuf dan zuhud, dan kemudian melaksanakan kehidupan zuhud yang sesungguhnya. Namun pemikiran politik yang berbeda antara Al-Hallaj dan Syekh Al-Maliki membuat mereka harus berpisah. Yang memotivasi Al-Hallaj hingga menemui Syekh Al-Baghdadi di Baghdad adalah rasa kehampaan selama melaksanakan zuhud. Al-Hallaj merasakan bahwa ada sesuatu yang belum dia temukan dan wajib untuk dicari. Melalui Syekh Al-Baghdadi, Al-Hallaj menemukan jalan untuk melepaskan dahaga rohaninya. Al-Baghdadi menyuruhnya untuk menunaikan ibadah haji. Di saat melakukan ibadah haji, Al-Hallaj menemukan sebuah ilham, bukan inspirasi, yang membawanya pada kesadaran penyatuan antara dia dan Allah. Ilham itu sudah tentunya merupakan privasi yang tak tersentuh oleh orang yang tidak mengalaminya. Intisari dari ilham yang dia temukan itulah yang disebut wahdatul wujud untuk pertama kalinya.
Dengan kata lain, Wahdatul Wujud lahir pertama kali di Tanah Suci, di saat Al-Hallaj menunaikan ibadah haji. Sepulang dari ibadah haji, Al-Hallaj mengemukakan pengalaman spiritualnya dalam sebuah konsep yang disebut dengan hulul. Hulul artinya bahwa Tuhan mengambil tempat dalam diri manusia ketika manusia itu mengalami fana, sebuah proses peleburan indrawi basyariah tanpa pemahaman apa-apa tentang hal ini. Tanpa diskusi, golongan Mu'tazilah dari Syiah kemudian menggelar klaim akbar bahwa Al-Hallaj telah menyebarkan kesesatan terhadap umat Islam, khususnya tentang ketauhidan. Apa yang disampaikan oleh Al-Hallaj merupakan apa yang dialami dari proses tafakurnya, dan apa yang ditentang oleh kaum Mu'tazilah dan Syiah adalah bahwa tidak benar Tuhan menempati diri manusia. Tentu saja, jika manusia masih dengan kesadarannya sebagai manusia, dan terutama karena mereka belum paham apa yang dimaksud oleh Al-Hallaj. Lagi pula, menurut beberapa literatur, semua ini hanyalah sebuah alasan untuk melegitimasi Al-Hallaj dari konstelasi politik saat itu. Al-Hallaj dicurigai dan dituduh bersekongkol dengan kelompok orang dalam. Al-Hallaj dicurigai dan dituduh bersekongkol dengan sekelompok orang dalam. Al-Hallaj dicurigai dan dituduh bersekongkol dengan sekelompok orang dalam upaya mengkudeta pemerintah. Al-Hallaj merupakan pemerhati moral politik. Suatu saat, ada kelompok besar massa yang melakukan demonstrasi menuntut adanya formasi moral politik. Dan massa ini mengaku mendapat dukungan dari Al-Hallaj, dan hal ini menyebabkan Al-Hallaj dipenjara selama kurang lebih 9 tahun. Al-Hallaj, singkat kata, dipenjara karena politik, merongrong tatanan pemerintah yang memang sudah harus ditata ulang. Al-Hallaj dianggap narapidana yang paling berbahaya karena berupaya menggulingkan pemerintahan. Al-Hallaj sebenarnya menghabiskan waktunya untuk zuhud dan berdakwah, dan tidak ada keuntungan baginya untuk menggulingkan kekuasaan siapapun karena dia tidak tergolong orang yang cinta dunia. Al-Hallaj kemudian dijatuhi hukuman mati. Walaupun dari pihak kerajaan sudah meminta ampunan untuk beliau, mengingat jasanya saat mengobati putra mahkota kerajaan pada tahun 922 Masehi. Al-Hallaj disalib dan dipukuli dengan balok hingga darahnya bercucuran dari kepala. Al-Hallaj dibiarkan separuh mati selama sehari, dan akhirnya Al-Hallaj dipenggal. Ajaran Al-Hallaj dikenal dengan kata Al-Hulul. Menurut Al-Hallaj, di antara hamba dan Tuhan terdapat garis pemisah yang menegaskan hakikat masing-masing. Garis pemisah itu sangat dekat, yaitu yang menyembah dan yang disembah, Al-Abid wal Ma'bud. Pada kondisi di mana ingatan hanya tertuju kepada Allah semata dan menolak selain Allah, termasuk diri sendiri, maka Al-Abid pun lenyap dan tinggallah Al-Ma'bud. Kebakaan Al-Ma'bud merupakan konsekuensi dari fananya Al-Abid. Pada titik inilah garis pemisah dan pembeda hakikat pun hilang, sehingga pada hakikatnya yang menyembah dan yang disembah adalah satu. Hanya saja Abid melebur masuk ke dalam Al-Ma'bud, dan bukan Al-Ma'bud merasuki tubuh Al-Abid. Jika kesadaran Al-Abid masih dohir, maka tidak fanalah dia, dan jika fana, maka Al-Abudlah yang paling dohir, dan Al-Abid menjadi bukti atau rahasia yang tersembunyi di balik kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Arabi merupakan salah satu sufi termasyhur di zamannya di Andalusia, Spanyol. Beliau lahir di kota Murcia pada tahun 560 Hijriah atau 1165 Masehi dan meninggal pada tahun 1240 Masehi. Nama aslinya adalah Abu Bakar Muhammad bin Ali.
dan panggilan akrabnya adalah Ibnu Arabi. Hasil pencarian jati diri dan pengalaman mistiknya menyimpulkan sebuah kesadaran spiritual yang kelak mendapatkan tantangan keras sebagaimana yang dialami oleh Al-Hallaj, yakni tidak ada yang mewujud selain Allah. Ibnu Arabi menegaskan bahwa Allah adalah kenyataan dari segala sesuatu. Hal ini kemudian ditafsirkan sebagai kekeliruan mistik, padahal yang dimaksud dengan Allah adalah kenyataan dari segala sesuatu, adalah bahwa Allah yang menjadikan segala sesuatunya itu nyata, sehingga Allah lah kenyataan mutlak yang harus dipahami. Perumpamaan yang bisa diambil dari Wahdatul Wujud dari Ibnu Arabi adalah bahwa segala sesuatu ini dapat diindrai karena cahaya dan udara. Cahaya membuat segala sesuatu terlihat, dan udara membuat segala sesuatu terdengar. Kita akan menolak bahwa cahaya dan udara merupakan kenyataan mutlak. Namun kita tidak menolak bahwa keberadaan cahaya dan udara untuk menyatakan segala sesuatu adalah mutlak sifatnya. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah barang tentu Allah Maha Nyata, Adz-Dzahir, manakala keberadaannya membuat nyata segala sesuatu, termasuk diri Anda. Maka apakah Anda keberatan untuk menerima pandangan Ibnu Arabi di atas? Titik Wahdatul Wujud Ibnu Arabi terletak pada kemesraan Allah dan segala eksistensi yang ada di dunia ini. Hanya saja, saya perlu meluruskan pandangan Anda tentang hal ini, bahwa yang dimaksud dengan tidak ada yang mewujud kecuali wujud Allah adalah bahwa wujud Allah merupakan kemutlakan yang wajib untuk menyatakan segala yang mewujud. Jika Allah tidak ada, maka kita tidak ada. Untuk mengatakan bahwa pepohonan merupakan wujud Allah itu sangat naif. Kesadaran spiritual tidak demikian. Tetapi sesungguhnya yang membuat pepohonan itu berwujud adalah adanya eksistensi Allah, sekaligus eksistensi kita yang mengamati dan menyaksikan kenyataan pepohonan tersebut. Ini bukanlah spekulasi filsafat. Ini merupakan misal-misal bagi Anda yang suka salah paham dan salah tuduh. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini merupakan misi tentang kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir. Tidak benar bahwa Ibnu Arabi menemukan bahwa wujud selain Allah adalah wujud bayangan, karena sesungguhnya dengan wujud Allah, maka wujud selainnya menjadi berwujud, bereksistensi. Bukankah segala sesuatu berasal dari kehendaknya, sehingga yang ada itu hanya berasal dari kehendak, dan kehendak berasal dari yang berkehendak. Jika kita hanya berwujud bayangan, maka tidak dikenakan hukum apapun, karena bayangan hanya mengikuti gerak wujud Allah. Tetapi wujud merupakan kenyataan wujud alam semesta, termasuk manusia, merupakan kenyataan wujud Allah. Dengan kata lain, wujud selain Allah merupakan bukti nyata wujud Allah. Ada pergerakan pemahaman Wahdatul Wujud antara Al-Hallaj dan Ibnu Arabi. Jika Al-Hallaj menemukan bahwa Allah mengambil tempat pada diri manusia ketika manusia tersebut fana, maka Ibnu Arabi menemukan bahwa bukan hanya manusia, tetapi alam semesta. Namun Ibnu Arabi menegaskan pada aspek kenyataan dan bukan aspek penempatan, sebagaimana hululnya Al-Hallaj. Al-Hallaj menegaskan kesadaran spiritual internal, yaitu kesadaran seorang hamba dalam keadaan fana, bahwa Allah adalah satu-satunya wujud. Sedangkan Ibnu Arabi menegaskan bahwa wujud Allah merupakan kenyataan mutlak bagi wujud selain Allah. Abu Yazid Al-Bustami, nama beliau adalah Abu Yazid Taifur Ibnu Isa Al-Bustami. Beliau dilahirkan di Bistam, Persia atau Irak pada tahun 804 Masehi. Menurut beberapa literatur, Abu Yazid merupakan pencetus pertama konsep fana
dan Baka. Salah satu teorinya adalah Al-Ittihad. Abu Yazid berguru kepada salah seorang syekh yang bernama Syekh Syadik, yang mengajarkan beliau prinsip-prinsip dasar tasawuf. Dari Syekh Syadik, Abu Yazid mempelajari bahwa syariat dan hakikat merupakan pasangan yang tak terpisah antara satu dan yang lain. Begitu pula sebaliknya, syariat dan hakikat. Persoalan fana dan baka akan saya paparkan pada bagian kemudian secara gamblang. Ittihad, sebagaimana hululnya al-halaj, merupakan kesadaran spiritual bersatunya hakikat Allah dan hakikat hamba dalam proses fana. Bahkan penyatuan yang dimaksud bukanlah penyatuan rohani, apalagi jasmani. Penyatuan yang dimaksud adalah peleburan hakikat hamba kepada hakikat Allah. Laksana setetes air laut terjatuh ke dalam samudra, atau dengan kacamata Ibnu Arabi, kenyataan hamba yang hanya merupakan titik melebur pada kenyataan Allah yang menyamudra. Pandangan Abu Yazid ini dianggap menyesatkan karena meniscayakan adanya penyatuan Allah dan hamba. Ini dianggap sebagai degradasi derajat Allah yang maha mulia. Menganggap Allah sederajat dengan hamba merupakan pelecehan terhadap Allah. Disinilah kesalah tafsiran para ulama pada saat itu hingga saat ini. Yang dimaksud dengan hulul dan ittihad bukanlah menyamakan derajat Allah dengan hamba, melainkan justru meniadakan hamba, sehingga yang ada hanyalah Allah semata. Diri sendiri merupakan sesuatu yang bisa menghalangi kita sampai kepada Allah. Sehingga untuk menyatakan wujud Allah, maka wujud diri harus melebur atau disebut dengan fana. Syekh Siti Jenar. Biografi Syekh Siti Jenar masih merupakan kontroversi hingga saat ini. Bahkan ada atau tidaknya beliau masih merupakan misteri. Sebuah literatur menyebutkan bahwa beliau terlahir pada tahun 1426 Masehi di Cirebon dan meninggal pada tahun 1517 Masehi. Bapak beliau bernama Syekh Datuk Saleh, dan beliau masih tergolong keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Syekh Siti Jenar memiliki sejumlah nama sebutan. Beliau hampir memiliki satu nama di setiap tempat di mana beliau menjalankan dakwahnya. Nama yang sangat jelas selain Siti Jenar adalah Syekh Abdul Jalil dan Syekh Lemah Abang. Syekh Siti Jenar tumbuh remaja di sebuah padepokan Giri Amparan Jati milik paman beliau. Padepokan ini berada di atas Gunung Jati. Pada usia 15 tahun, Syekh Siti Jenar berhasrat untuk turun gunung untuk melihat keadaan di luar. Disinilah perjalanan spiritual Syekh Siti Jenar dimulai. Syekh Siti Jenar berangkat ke Baghdad, Irak untuk memperdalam wawasan agama Islamnya dan berkenalan dengan seorang sufi masyhur yang kemudian menjadi gurunya mengenai tasawuf, yakni Syekh Ahmad Tawalud. Syekh Ahmad memiliki puluhan kitab ma'rifat yang merupakan peninggalan Syekh Abdul Mubdi Al-Baghdadi. Syekh Siti Jenar diperbolehkan untuk tinggal di rumah Syekh Ahmad, dan dari sekian banyak kitab ma'rifat yang ada di rumah itu, beberapa di antaranya adalah kitab milik Al-Halaj yang dipelajari secara sangat hati-hati oleh Syekh Siti Jenar. Bukan hanya itu, kitab-kitab Ibnu Arabi dan Al-Ghazali juga dipelajari sama hati-hatinya. Syekh Siti Jenar juga melaksanakan perjalanan penuntutan di India dan kembali ke Cirebon pada tahun 1463 Masehi. Syekh Siti Jenar menjadikan wahdatul wujud sebagai pedomannya, namun sama sekali bukan sebuah keputusan yang benar bahwa beliau menistakan syariat. Kembalinya dia ke Cirebon membawa dia kepada suatu posisi dalam konstelasi Wali Songo. Beliau menjadi salah satu penyebar agama Islam di Jawa, di Indonesia. Sebagai salah satu anggota penyebar Islam, Syekh Siti Jenar dipercayakan untuk mengajarkan syahadat atau persaksian.
pemikiran Syekh Siti Jenar yang didominasi oleh hakikat itu. Kemudian membawanya kepada sebuah kesadaran musyahadah tertinggi yang dia sebut Manunggaling Kawula lan Gusti. Beliau kemudian mengajarkan Manunggaling Kawula lan Gusti kepada para santrinya yang menurut Sunan Kalijogo belum cukup pengetahuan syariatnya. Syekh Siti Jenar juga pernah mempelajari hakikat dari Sunan Giri dan Sunan Bonang. Tetapi ini masih menjadi misteri. Ada sebuah mitos menarik, yakni Syekh Siti Jenar mencuri ilmu Sunan Giri dengan berubah wujud menjadi cacing tanah. Para pencerita mitos ini mengatakan bahwa Syekh Siti Jenar menguasai ilmu kanuragan, termasuk ilmu merubah wujud. Tetapi bagi saya tidak demikian. Syekh Siti Jenar tidak mempelajari kanuragan, karena kanuragan itu hanya dipelajari oleh orang Buddha pada saat itu. Sedangkan Syekh Siti Jenar lahir dalam keluarga Islam yang fanatik. Lagi pula, Syekh Siti Jenar memiliki guru para sufi tersohor di Irak dan India, dan mempelajari kitab-kitab langsung dari para sufi-sufi salafus sholih. Manunggaling Kawula lan Gusti merupakan penjawaan ulul dan itihad. Istilahnya diubah ke dalam bahasa Jawa agar mudah dipahami oleh masyarakat. Bisa dikatakan bahwa wahdatul wujud telah mendarah daging pada Syekh Siti Jenar, dan itulah kebenaran yang beliau temukan. Syekh Siti Jenar mengajarkan kepada para santrinya bagaimana cara untuk bersaksi, yaitu harus menyaksikan agar tidak terjadi persaksian palsu. Ini yang tidak diajarkan oleh para wali yang lain pada saat itu. Dan tugas ini bukanlah tugas yang mudah. Syekh Siti Jenar menjelaskan bahwa kenyataan manusia itu mesra dengan kenyataan Allah, sehingga Allah senantiasa mengawasi dan senantiasa dekat, bahkan lebih dekat dengan urat nadi. Demikian Syekh Siti Jenar mengutip ayat Al-Quran. Akan tetapi Syekh Siti Jenar tidak serta-merta memberikan penjelasan bagaimana mengalami hal tersebut, karena Syekh Siti Jenar tahu betul bahwa santrinya masih pemula. Ajaran Syekh Siti Jenar memang sangat kental dengan hakikat dan tasawuf, yang pada saat itu bisa dibilang baru, karena para wali meskipun menguasai hal yang sama, tetapi sama sekali tidak mengajarkan hal tersebut. Ini bisa dimaklumi karena tugas yang diemban berbeda-beda, yang harus diajarkan lagi jika tugas yang diemban adalah mengajarkan syahadat. Sebuah hadis menyebutkan bahwa awal dari agama adalah mengenal Allah. Dan ini merupakan titik tolak Syekh Siti Jenar, bahwa jika mereka tidak ma'rifat, maka mereka sebenarnya tidak menyembah Allah, melainkan menyembah Budi semata. Menyadari hal ini, Syekh Siti Jenar kemudian mengajarkan kepada para santrinya tentang hakikat ketuhanan, baik dari sumber-sumber yang dipelajarinya maupun dari hasil perjalanan spiritualnya. Ini diklaim oleh para wali dan pemerintah setempat sebagai upaya penyesatan. Namun sekali lagi, ini tidak benar. Sunan Kalijaga sendiri memahami apa yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar. Hanya saja, Sunan Kalijaga keberatan jika Manunggaling Kawula lan Gusti diwejang kepada para santri yang masih bodoh itu. Syekh Siti Jenar menolak apa yang disebut-sebut oleh para wali sebagai sesat itu, karena dia tahu benar bahwa apa yang dia ajarkan itu penting demi benarnya arah peribadatan para santri. Lucunya, apa yang dialami oleh Al-Halaj kemudian terulang. Dengan alasan politik, Syekh Siti Jenar akhirnya dihukum penggal. Misteri kematiannya juga sampai saat ini belum terungkap dengan jelas. Para pejabat kerajaan Demak Bintoro menjadi gelisah. Mereka khawatir jika ajaran Syekh Siti Jenar ini menimbulkan pemberontakan terhadap pemerintah. Salah satu murid Syekh Siti Jenar adalah Ki Ageng Pengging
yang merupakan anak istana Majapahit yang pada saat itu berstatus sederajat dengan Raden Patah. Pemerintah khawatir jika terjadi bentrokan antara Raden Patah dan Ki Ageng Pengging. Raden Patah pernah memanggil Ki Ageng Pengging untuk menghadap demi klarifikasi ajaran manunggaling kawula lan Gusti. Namun Ki Ageng Pengging menolaknya. Karenanya Raden Patah dan para wali menyepakati untuk menyeret Syekh Siti Jenar di sidang perwalian. Mereka mengutus Syekh Domba dan Pangeran Bayat, tetapi setelah melewati debat yang ketat dengan Syekh Siti Jenar, Syekh Domba malah menjadi murid Syekh Siti Jenar. Akhirnya, para wali sendiri datangi Syekh Siti Jenar dan menghukum Syekh Siti Jenar dengan alasan tidak mematuhi Sultan Demak pada saat itu. Belum lagi mereka mengeksekusi Syekh Siti Jenar. Beliau telah melepas diri dengan jalan kematian beliau sendiri, dan kemudian diikuti oleh beberapa santri yang telah menguasai ilmu tersebut. Demikianlah perjalanan Wahdatul Wujud sejak Al-Hallaj hingga Syekh Siti Jenar, yang sampai saat ini mendapatkan tudingan sesat, kafir, sindik, murtad, dan sebagainya. Melalui risalah Aku dan Wahdatul Wujud ini, Anda akan menemukan jalan yang telah ditemukan oleh Al-Hallaj, Ibnu Arabi, Abu Yazid Al-Bustami, Syekh Siti Jenar, dan saya sendiri. Upaya yang saya lakukan ini bukan semata-mata untuk menentang balik tudingan-tudingan tersebut, tetapi juga memurnikan Wahdatul Wujud dan mengenang para sufi termasyhur sepanjang sejarah yang dituding-tuding seperti dan dilaknat seperti Fir'aun. Saya masih tidak mengerti mengapa para ulama di dunia ini hampir tidak bisa membedakan Fir'aun dengan para sufi. Dari apa yang telah dipaparkan secara singkat di atas, sudah barang tentu Wahdatul Wujud merupakan salah satu kesadaran kerohanian yang ditemukan atau terangkat ke permukaan hati melalui perjalanan kerohanian, dan bukan hasil pemikiran semata-mata. Adapun upaya untuk menjabarkannya dengan kata-kata dan pikiran bukanlah sebuah alasan untuk mengatakan bahwa Wahdatul Wujud adalah spekulasi filsafat. Meskipun demikian, memangnya apa yang salah jika para filsuf, baik muslim maupun yang non-muslim, menemukan sesuatu yang sama melalui pemikiran? Bukankah ilmu dan akal mereka juga merupakan rahmat Allah? Mudah-mudahan sedikit ulasan di atas bisa membuat kita lebih mengerti dan paham